Halo, selamat bertemu lagi kawanku pecinta ikan gapi dimanapun kalian berada. Oke, kali ini kita akan bahas makanan yang umum diberikan kepada ikan gapi dan bisa menunjang untuk pertumbuhan ikan gapi supaya dia menjadi ikan gapi yang sehat, memiliki bodi yang tebal, memiliki form yang sempurna, dan juga mendukung kesehatan dan pertumbuhan dari ikan gapi, yaitu adalah kutu air atau kutu air moina yang sering kita dapatkan atau kita jumpai di alam bebas, dan kita bisa memberikannya kepada ikan gapi dengan hal-hal yang mungkin kita bisa pertimbangkan dan perhatikan terlebih dahulu sebelumnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas satu persatu tahapan-tahapan bagaimana kita memberikan kutu air moina kepada ikan gapi dengan benar, tepat, dan tentunya tidak membawa resiko yang mungkin terbawa dari benih ikan. Teman-teman, sebetulnya ada dua cara kita bisa mendapatkan kutu air moina, yaitu kita bisa mendapatkannya dari alam ataupun kita bisa mengkultur atau membudidayakannya sendiri. Nah teman-teman, kali ini saya sedang membudidayakannya sendiri atau sedang mengkulturnya sendiri dengan menggunakan air lele. Kebetulan di sini saya memelihara lele. Lalu airnya yang sudah berwarna merah itu kita bisa berikan atau kita buat menjadi starter kutu air moina seperti yang ada di depan kita kali ini. Nah teman-teman, kutu air yang kita budidaya sendiri itu memiliki keunggulan, yaitu mereka lebih bersih dan juga mereka terbebas dari penyakit bawaan yang mungkin terdapat pada kutu air yang berada di alam. Nah, seperti kita lihat di depan kali ini, kita hanya perlu menggunakan air lele yang berwarna merah, lalu kita bisa menggantinya beberapa saat sekali. Nah, kita sekarang siapkan alat-alatnya untuk mengambil, yaitu serokan halus seperti ini. Lalu kita bisa gunakan wadahnya atau alat untuk menampungnya seperti baskom di depan kita kali ini. Oke, tanpa berlama-lama kita akan ambil kutu airnya dahulu, kita panen. Lalu kita masukkan ke baskom atau ke wadah. Terserah, kita bisa pakai ember ataupun kita bisa pakai alat-alat penampung air seperti bak ataupun dan yang lainnya. Nah, ini kita ambil teman-teman. Seperti ini wujud dari kutu air moina bagi teman-teman yang belum tahu. Perlu diketahui, kutu air moina ini sangat baik kita berikan kepada ikan gapi yang berusia burayakan yang sudah memiliki usia rentan sekitar 1 minggu. Karena usia ikan gapi yang baru menetas itu dia belum bisa mengkonsumsi kutu air moina seperti ini. Karena ukuran dari kutu air moina ini belum cukup bisa dimakan oleh ikan gapi burayakan yang baru menetas atau baru dikeluarkan oleh indukannya. Kita sesar, kita serok seperti ini perlahan-lahan sambil kita menjelaskan sedikit demi sedikit. Teman-teman, kutu air moina ini lebih baik diberikan kepada ikan gapi dibandingkan kutu air yang jumbo seperti Daphnia magna. Karena kutu air moina ini memiliki tekstur yang lembut jika dikonsumsi oleh ikan gapi. Berbeda dengan Daphnia magna yang memiliki ukuran yang lebih besar dan dia memiliki sisik yang sedikit lebih keras daripada kutu air moina. Nah, seperti ini kita bisa memanennya sedikit demi sedikit dan kita sisakan starter yang berada di wadahnya, yang dimana nanti kita bisa membiakkan dan membudidayanya kembali. Jangan sampai dihabiskan ya kawan-kawan. Setelah kutu air kita kumpulkan seperti ini, kita endapkan sebentar. Lalu setelahnya kita memasuki langkah yang berikutnya, yaitu pembersihan dari kutu air ini. Karena beberapa
belatung dan jentik nyamuk juga terdapat di dalam wadah media. Kita bersihkan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa memulai dengan menyiapkan wadah ember untuk nanti kita bisa menyaring dari kutu air Moina ini. Seperti ini, kita siapkan ember lalu kita berikan sedikit air. Kita masukkan kutu air Moina yang sudah kita kumpulkan tadi ya teman-teman. Nah, setelahnya kita bisa siapkan lagi air di wadah baskom yang di awal. Lalu kita seser atau kita serok kutu air yang ada atau kita sudah berikan di ember tadi. Seperti ini, sebanyak mungkin nanti kita akan bilas atau kita cuci dengan air yang mengalir ya teman-teman. Nah, sedikit demi sedikit kita kumpulkan. Lalu kita bisa menyiramnya dengan air secara langsung atau dengan aliran air keran. Di sini saya kebetulan akan menggunakan air keran supaya semprotannya lebih kencang dan kotoran yang masih menempel pada kutu air Moina bisa terangkat atau bisa larut dalam aliran air keran ini. Nah, seperti ini kita bilas sedikit demi sedikit. Nanti ketika kita rasa kutu air ini sudah bersih dari sisa-sisa kotoran, lalu kita bisa berikan ke baskom yang kita siapkan kembali dengan sedikit air seperti ini ya kawan-kawan. Nah, dijamin kutu air Moina kita sudah bersih dari bibit penyakit maupun bakteri yang terbawa dari wadah budidayanya. Nah, ini adalah kutu air Moina yang sudah berhasil kita bersihkan dan siap kita berikan kepada ikan gapi. Teman-teman, kutu air Moina yang bersih seperti ini bisa dipastikan bebas dari penyakit dan kita tidak takut resiko-resiko yang dibawa jika nanti dimakan oleh ikan gapi kita. Nah, ini kita coba berikan sedikit demi sedikit bagaimana respon ikan gapi memakan kutu air Moina yang kita berikan. Nah, ternyata ikan gapi kita sangat senang dengan kutu air yang kita berikan. Dan ini juga bisa menunjang pertumbuhan ikan gapi supaya dia bisa memiliki bodi yang tebal dan juga bentukan ekor yang baik. Karena ketika kita hanya tergantung dengan makanan yang sudah diolah oleh pabrik seperti pelet, itu tidak bisa mengembangkan atau membuat bodi ikan gapi kita menjadi cepat besar ya kawan-kawan. Penggunaan kutu air Moina juga sering dilakukan oleh kalangan-kalangan pembudidaya ikan hias supaya bisa mendongkrak pertumbuhan tubuh ataupun pertumbuhan ikan hias mereka. Jadi bisa mempercepat waktu panen sehingga bisa segera mereka menjualnya. Nah kawan-kawan, itu sedikit banyak penjelasan kita cara memberikan ikan kutu air Moina kepada ikan gapi kita supaya aman, supaya bisa menunjang pertumbuhannya, dan supaya ikan gapi yang kita berikan kutu air bisa terbebas dari beberapa penyakit bawaan yang sering terbawa jika kita tidak jeli untuk membersihkan kutu air yang kita dapatkan ataupun kita budidayakan. Nah, sedikit informasi ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Silahkan bertanya di kolom komentar jika ada pertanyaan ataupun sesuatu hal yang saya jelaskan dan teman-teman belum bisa menerka ataupun belum jelas. Saya terbuka untuk beberapa pertanyaan, dan jika pertanyaan itu dirasa nanti bisa saya buatkan konten, nanti mungkin akan saya up dan saya buatkan konten untuk memberi edukasi ke teman-teman lagi melalui video-video selanjutnya. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak. Berikut itu adalah video dari saya. Jangan lupa dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi, supaya kita semangat untuk membuat videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini, lalu bagikan kepada
teman-teman pembudidaya yang lain supaya bisa menjadi manfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.